Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang ibu ucapkan kepada kalian semua di kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu yaitu Resa Afri Yuliandri. Kali ini ibu akan mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Jadi kalian semua belajar SKI di kelas 10 ini insya Allah dengan ibu. Nah, sebelum ibu akan menjelaskan materi bab 1, terlebih dahulu ibu akan bertanya kepada kalian semua. Nah, kalian pastikan bertanya, apa pertanyaannya itu, Bu? Nah, berikut pertanyaannya. Apa materi kita pada hari ini? Anak-anak ibu sekalian, apakah kalian sudah ada yang mengetahui materi bab 1 dari kelas 10 ini? Nah, jika belum, kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang bab 1. Pada pembelajaran bab 1 ini, adapun judul mata pelajaran kita yaitu tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada judul ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan ketiga materi tersebut. Anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu menjelaskan pada pembahasan yang pertama, kali ini kita akan mengamati sebuah gambar. Nah, anak-anak ibu sekalian, silahkan diperhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut nanti ada hubungan serta kaitannya dengan materi kita yang akan ibu jelaskan setelah ini. Jika anak-anak ibu sudah mengamati gambar tersebut, kali ini ibu akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, anak-anak ibu sekalian, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar berhala. Berhala ini yaitu yang disembah oleh masyarakat Mekah sebelum Islam masuk. Anak-anak ibu sekalian, kali ini ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam masuk. Yang pertama, masyarakat Mekah sebelum Islam dikenal dengan masa jahiliyah atau bodoh. Kenapa demikian? Karena pada masa itu banyak hal-hal yang dilakukan yang tidak masuk akal. Salah satunya yaitu masyarakat tersebut menyembah berhala. Nah, yang kedua, bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar beberapa cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni sastra telah mencapai tingkat kemajuan pesat. Yang ketiga, keadaan Arab khususnya Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Hal ini yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Anak-anak ibu sekalian, sekarang kita membahas tentang budaya negatif masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu menyembah berhala. Tadi kita sudah membahas pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua yaitu membunuh bayi perempuan. Yang ketiga meminum khamar atau arak. Yang keempat berjudi dan merampok. Jadi kebudayaan negatif itu sangat menonjol pada masa sebelum Islam masuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebudayaan positif masyarakat Arab pra-Islam di mana perkembangan itu telah terjadi. Apa saja itu, Bu? Yang pertama, tradisi keilmuan. Yang kedua, berdagang. Yang ketiga, bertani. Yang keempat, bersyair. Yang kelima, menghormati tamu. Dan yang terakhir, menepati janji. Nah, itulah kebudayaan positif pada masyarakat Arab sebelum Islam masuk dan itu berkembang.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, dalam strategi ini ada dua strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu kepada keluarga dan karib kerabatnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan dakwah tersebut untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid, dan mengenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu secara terang-terangan. Nah, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan tersebut sesuai dengan turunnya wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94, di mana ayat tersebut tentang perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW merupakan keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah, mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Itulah dua strategi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah periode Mekah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, di mana pada peristiwa-peristiwa ini ada 4 peristiwa. Yang pertama kita membahas tentang hijrah ke Habsyah atau ke Habasyah. Nah, kaum muslimin mempersiapkan rombongannya untuk hijrah ke Habsyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki dan 11 orang wanita Quraisy dan 7 orang wanita asing. Sedangkan peristiwa yang kedua yaitu Amul Huzni. Nah, tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena keduanya adalah orang yang sangat gigih dalam membela dan melindungi Rasulullah SAW. Peristiwa yang ketiga yaitu tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah SAW atas kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW karena ditinggalkan oleh dua orang terkait kekasihnya yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sedangkan peristiwa yang keempat yaitu hijrah ke Yathrib. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yathrib. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk berkenaan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman. Nah, itulah 4 peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, dari penjelasan ibu yang tadi, lalu apa hikmahnya kita mengetahui serta mempelajari materi ini? Adapun hikmahnya yang kita dapat yaitu yang pertama, dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, meluruskan dan memurnikan niat menjadi pegangan kita dalam melakukan dakwah. Tanpa keyakinan dan kuat aktivitas dakwah tak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan yang baik agar dakwah yang kita lakukan mudah diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan strategi yang matang, dakwah yang kita lakukan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Nah, mungkin itu hikmah pembelajaran yang dapat kita ambil. Anak-anak ibu sekalian,
mungkin hanya itu pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan materi dari Ibu ini dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Kali ini Ibu akhiri pembelajaran dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.